Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azharinisak dalam kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara Jakarta. Antara lain anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, anggota Komisi Kepolisian Nasional, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara Jakarta 5 November 2024. Mereka yang dilantik akan mengisi jabatan sebagai anggota KPU, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, anggota Komisi Kepolisian Nasional, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelantikan anggota KPU ditujukan mengganti Hasyim Asyari yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu akibat pelanggaran kode etik. Posisi Hasyim Asyari digantikan oleh Iva Rosita sebagai Komisioner KPU. Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional merupakan lembaga yang dibentuk khusus memberikan nasihat terkait ekonomi langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertujuan mempercepat penanggulangan krisis ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan persiapan negara menghadapi ekonomi global. Anggota Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan, Maria L.K. Pangestu sebagai Wakil Ketua Den, dan 6 ekonom lain seperti Chatib Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adi Kusumo, Herianto Irawan, Septian Haryoseto, dan Firman Hidayat. Selain melantik anggota Den, Presiden juga melantik anggota Kompolnas yang bertugas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Para anggota Kompolnas yang dilantik yakni Budi Gunawan, Tito Karnavian, Supratman Andi Aktas, Arif Wicaksono, Ida Utari, Supardi Hamid, Gufron, Khairul Anam, dan Yusuf. Terkait pembangunan IKN, Presiden Prabowo mempercayakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita IKN. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 7 duta besar negara-negara mitra Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menjadi penanda dimulainya penugasan resmi para duta besar negara-negara sahabat di wilayah hukum Indonesia. Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan upacara penyambutan kedatangan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Indonesia oleh pasukan militer yang diiringi dengan lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ketujuh duta besar yang diterima Presiden berasal dari negara Belanda, Republik Demokratik Timor Leste, Republik Zimbabwe, Republik Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, dan Mongolia. Presiden Prabowo dan para duta besar kemudian membahas kerjasama prioritas yang akan dikuatkan antara Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menjadi penanda dimulainya penugasan resmi para duta besar negara-negara sahabat di wilayah hukum Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia memiliki hubungan baik dengan negara sahabat tersebut. Bahkan beberapa di antaranya merupakan mitra dagang atau mitra kerjasama ekonomi utama Indonesia. Pemirsa, pemerintah menargetkan aturan upah minimum provinsi selesai dalam 2 hari atau 7 November 2024. Penetapan aturan ini dibahas dalam rapat internal sekaligus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai upah minimum provinsi dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Negara Senin 4 November 2024. Yasir Limpo mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional, Serikat Pekerja hingga Asosiasi Pengusaha untuk membahas penetapan upah minimum di setiap daerah Indonesia. Guru Besar Institut Teknologi Bandung juga mengaku diberi tenggat waktu selama 2 hari oleh Presiden untuk menetapkan aturan mengenai upah minimum. Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 ya.
sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.